Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Anda yang hadir pada malam hari ini dalam acara Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan yang akan kita mulai dalam waktu sesaat lagi. Untuk itu kami mengundang Anda yang saat ini masih berdiri dan melihat ada tempat duduk yang masih bisa ditempati. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Kami persilakan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah tersedia karena sesaat lagi acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung dan Ibu. Kami ucapkan selamat datang. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi acara peluncuran buku Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan akan segera kami mulai. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, izinkan kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak untuk bersama-sama berdoa atas musibah yang terjadi atas saudara-saudara kita yang berada di wilayah Sumatera. Bapak Ibu sekalian, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan sekalian, luar biasa sekali rasanya dapat menyapa Anda semua pada malam hari ini. Boleh kita dengar tepuk tangan yang luar biasa dari Anda semua malam hari ini. Terima kasih banyak. Dari tepuk tangannya sih sudah semangat sekali ya, mau mengikuti seluruh rangkaian acara pada kesempatan malam hari ini. Tapi tentunya senang sekali pada kesempatan yang berbahagia, perkenalkan saya Astri Ovi. Dan saya Danar Gumilang dapat menyapa Bapak Ibu sekalian dalam malam yang luar biasa, di mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi dalam buku terbaru karya Bapak Hari Cahyono yang berjudul Dari Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan.
Yes. Luar biasa sekali ya Ovi ya. Luar biasa, tapi tentunya malam hari ini terasa sangat spesial sekali karena telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung Wibowo bersama Ibu Hani Pramono. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Rano Karno atau Bang Dul hadir di sini. Bang Dul apa kabar? Luar biasa. Salah satu yang ditunggu-tunggu malam hari ini ya tentunya betul. Sama masyarakat Jakarta nih. Berikutnya juga kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bapak Uus Kuswanto. Halo Bapak, selamat malam. Hadir juga di tengah-tengah kita pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pejabat BUMD DKI Jakarta yang hadir bersama dengan kita. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Lalu juga kami mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada staf khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang juga sudah hadir malam hari ini. Dan tentunya hadir di tengah-tengah kita ini dia. Bintang utamanya yang hadir dan akan menyapa kita semua pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Penulis buku dari Selamat Tinggal Duka Sampai Sidul Anak Sekolahan Bapak Hari Cahyono. Halo Pak Hari, luar biasa hadir di hadapan kita. Luar biasa dan tentunya yang juga dari tadi ketika memasuki ruangan ke area event kita udah banyak mata yang tertuju kepada beliau-beliau ini karena ini ada pemain-pemain ikon dari Sidul Anak Sekolahan. Bang hadir di tengah kita nih. Pomonaro juga hadir di tengah-tengah kita. Tuh kan luar biasa. Tadi ada Sarah ada di sini nih. Ada, Jenapnya masih dalam perjalanan ya. Betul. Terus ada siapa lagi nih? Ada Atun di tengah kita nih. Bu Atun di tengah-tengah kita. Ada Mak Tonah juga ada di tengah-tengah kita nih. Nah itu hadir di mana? Ah itu dia. Ini Masya Allah sekali ya bisa ketemu sama wajah-wajah yang biasanya kita nontonnya cuma di TV ya, bapak-bapak ibu-ibu ya. Hari ini ketemu langsung, luar biasa sekali ya. Baik hadirin sekalian tentunya di momen yang sangat berbahagia hari ini, izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat malam dan selamat datang untuk seluruh tamu undangan, untuk masyarakat kota Jakarta, mana suaranya? Hey, yang di atas juga hadir bersama dengan kita, wah luar biasa sekali ya. Kalau bercerita mengenai perjalanan ini adalah sebuah launching memoir. Kalau memoir itu kan biasanya ada sedikit cerita yang tadinya tuh tidak diungkapkan sampai akhirnya akan diungkapkan lewat sebuah buku. Pak Hari ini ada bercerita apa sih di dalam bukunya? Nanti ya kita coba ajak ngobrol-ngobrol dan berdiskusi. Dan kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Hani Pramono beserta Ibu Dewi Rano Karno yang juga hadir di tengah-tengah kita. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Halo Ibu, luar biasa sekali, cantik-cantik sekali malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kita. Baik, hadirin sekalian, untuk memulai acara pada kesempatan malam hari ini, kita berdua juga sangat penasaran sebenarnya mau tanya, kira-kira kalau Bapak Gubernur kita nonton Sidul juga nggak ya? Ah, itu dia nih. Tapi ibaratnya kalau ngomongin tentang Sidul nih, kalau ditanya ibaratnya pada masa kecil, kalau saya nggak nonton Sidul Anak Sekolahan, saya tuh nggak tahu ada yang namanya Gambang Kromong. Oh iya, kita taunya benar dari Gak tahu Sidul. Juga ternyata yang namanya Tanjidor tuh bisa melilit ke badan dan sampai gak lepas-lepas lagi. Bukan gitu ya Mbak Atun ya? Tapi ini fun fact-nya ya Bang Danar. Saya sendiri pernah dililit sama Tanjidor yang sama yang ngelilit sama Po Atun. Gimana ceritanya, Vi? Jadi waktu itu Po Jenap kita, Po Maudi Kusnaidi bikin teater nih. Teater Abang None Jakarta. Waktu itu adalah satu kesempatan pokoknya satu scene. Ovi kamu harus dililit sama Tanjidor yang ngelilit Atun katanya. Wah luar biasa. Akhirnya dipakai pada saat itu. Dipakai waktu itu. Jadi saya udah tahu banget tuh bau karatnya bagaimana itu. Atun, Masya Allah. Tapi bener Vi, kalau bercerita mengenai ditonton atau enggak, rasanya kita pingin tahu nih ke Mas Pram. Beneran nonton atau tidak, sama sekalian pingin dengar kesan dan pesan beliau mengenai apa yang ditonton pada masa itu. Langsung saja Bapak Ibu tamu undangan sekalian berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Silakan Mas Pram. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bang Dul, Mbak Dewi, dan seluruh yang hadir, saya sebenarnya iri sama Bang Dul. Kenapa saya bilang iri?
Waktu pertama kali Bang Dul ke rumah saya, pasti Bang Dul gak ingat. Istri saya bilang, kok kamu gak ketemuin aku sama Rano Karno? Aku itu ngefans banget sama Rano Karno katanya. Jadi itulah Bang Dul pertama kali ke rumah jauh-jauh hari. Saudara-saudara sekalian, saya bukan hanya tahu, tetapi saya mempunyai pengalaman yang banyak dengan Bang Dul dan saya akan bagi beberapa. Yang pertama, ketika begitu diputuskan untuk menjadi calon gubernur, wakil gubernur, tentunya Bang Dul udah sangat terkenal, legend sekali. Pertama kali acara adalah Car Free Day. Saya sama Bang Dul jalan Car Free Day, semuanya mengeluhkan Bang Dul dan gak ada yang kenal saya sama sekali. Bahkan semuanya minta saya yang fotoin, saya fotoin. Ini saksinya Bang Dul. Saya yang fotoin dan saya menikmati itu. Karena saya begitu lama tidak pernah mau tampil di publik. Tiba-tiba dipaksa untuk menjadi calon gubernur dan yang membuat saya terus terang mau maju sebagai calon gubernur adalah Bang Dul. Dan itulah dari yang saya benar-benar bilang tidak, menolak ke Ibu Megawati, akhirnya kami video call dengan Bang Dul dan Ibu. Saya bilang, Mbak, bismillah besok mau daftar. Loh, emangnya kamu udah siap? Ya enggak, besok daftar. Dan kita yang mendaftar pertama kali. Jadi perjalanan-perjalanan seperti inilah yang kemudian memperkaya. Bahkan dalam sosialisasi atau kampanye cara gampang untuk menarik publik. Saya cuma bilang begini, siapa yang milih Sarah? Pastikan pendukung Sarah. Siapa Zainab? Pendukung Zainab. Saudara-saudara sekalian, Bang Dul itu jatuh cintanya sama Pramono Anung. Makanya Pramono Anung yang dipilih bukan Sarah, bukan Zainab. Sarah sama Zainab cuma di ini aja apa di sinetron dan dikasih iming-iming sama Bang Dul. Karena waktu itu kan Bang Dul nggak pernah memutuskan. Sama Sarah bilang Sarah, sama Zainab bilang Zainab. Tapi akhirnya yang dipilih Pramono Anung. Saudara-saudara sekalian, saya terus terang mengikuti hampir semua episode Bang Dul. Dari Kita Cinta dari SMA, kemudian Puspa Indah Taman Hati, ya Sidul anak sekolahan pastilah. Bahkan saya sempat nanya sama Sidul, Mbak Dewi jangan marah ya. Bang, emang abang gak pernah jatuh cinta sama Yesi Gusman? Sama Lydia Kando. Saya waktu itu masih di kampung, lihat Yesi Gusman sama Lydia Kando ngiler. Dan pasti, bapak-bapak jangan ketawa di kos-kosan atau di rumahnya pasti masang Yesi Gusman maupun Lydia Kando. Ini realitas. Jadi saya dan Bang Dul sekarang ditugasin untuk menjadi gubernur, wakil gubernur. Saya bilang sama Bang Dul, Bang, bismillah, dan saya memang benar-benar berkeinginan saya dan Bang Dul kalau dilihat oleh publik, nggak ada yang namanya gubernur, wakil gubernur seakrab, sedalam saya dengan Bang Dul. Bahkan untuk beberapa acara upacara resmi, saya bilang sama Bang Dul, Bang, abang jadi inspektur upacara tapi saya hadir. Biasanya nggak pernah ada. Tetapi saya sama Bang Dul kesamaannya satu, dua-duanya suka mewek. Kemarin waktu bisa sambut sekda, saya pasti mewek, saya bilang Bang Dul aja. Bang Dul belum baca aja udah mewek di samping saya. Jadi inilah kedalaman saya dan Bang Dul, dan saya yakin mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi Jakarta. Karena membangun Jakarta itu terus terang tidak mudah. Sebagai contoh, 3 hari ini saya secara terbuka berkali-kali mengatakan bahwa akan terjadi banjir rob, sebelum banjir rob. Karena sekarang semuanya bisa diprediksi. Kalau ada Bu Ika, ada Ibu Ika nggak ada ya. Bu Ika hampir setiap 2 jam saya telepon, Bu, sekarang bagaimana? Nah inilah cara saya dan Bang Dul untuk betul-betul mengamati, melihat persoalan itu secara detail. Dan alhamdulillah sekarang udah surut, udah nggak ada lagi robnya, tinggal sedikit, lalu lintas sudah lancar, masyarakat sudah normal. Itulah cara kami bekerja dengan Bang Dul. Dan di samping itu saudara-saudara sekalian, saya juga merasa terhormat. Saya tadi bilang sama Bang Dul,
Bang, yang nulis abang ini legend. Bukunya saya terus terang mengikuti pada waktu itu. Dan menulis skenario sampai 75 ya Bang ya. Itu nggak gampang. Apalagi ngadepin Mas Naryo, sayang Mas Naryo sudah almarhum. Mas Karyo, Mandra, aduh. Jadi saudara-saudara sekalian, saya yakin buku ini bagi generasi kami itu pasti luar biasa. Tetapi yang penting adalah nggak banyak tokoh legend yang dulu tidak berkecimpung dalam dunia politik. Ketika dia berkecimpung dalam dunia politik itu bisa sustain lama. Dan Bang Dul bisa itu. Beliau pernah menjadi gubernur Banten, pernah menjadi wakil gubernur, sekarang menjadi wakil gubernur Jakarta. Menurut saya dalam konteks itu yang dimiliki oleh Bang Dul sangat lengkap. Apalagi punya istri yang pintar masak. Saya pernah nanya begini sama Bang Dul, Bang, dulu abang pada zamannya itu kan nggak ada orang di Republik ini nggak kenal Rano Karno. Masa abang nggak pernah sih digodain perempuan-perempuan yang ada? Dan untungnya Mbak Dewi nggak cemburuan nggak Mbak? Bang Dul bilang cemburuan sih. Tapi intinya bahwa Jakarta bersyukur ada Bang Dul. Dan mudah-mudahan Bang Dul terus bisa berkarya di mana saja, baik sebagai budayawan, seniman, maupun sebagai orang yang sekarang menjadi wakil gubernur Jakarta. Bang Dul, selamat bukunya dan selamat pada penulisnya. Mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin untuk tetap berada di tempat. Baik. Betul, karena bersama-sama kita akan segera masuk ke dalam sesi peluncuran buku dari Bapak Hari Cahyono dari Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan. Untuk itu kepada Bapak Hari Cahyono dan juga Bang Dul kami undang untuk berada di atas panggung. Dan kita akan menyaksikan bersama-sama ini dia unveiling ceremony sebagai bentuk tanda bahwa buku ini resmi dirilis hari ini. Betul, dan pasti akan ada di Perpustakaan Jakarta ya buku tersebut. Betul. Dan untuk teman-teman fotografer, kameramen, mohon diikutin arahan dari teman-teman protokol. Betul. Karena kita bersama-sama akan menjadi saksi dalam peluncuran buku dari Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan. Betul sekali. Dan ini dia momen yang sangat ditunggu-tunggu. Momen peluncuran buku. Oke. Iya, baik. Dan hadirin sekalian kita akan bantu menghitung mundur dari 3, 2, 1 ya. Siap Ovi? Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia dari Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan dalam hitungan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah dengan ini. Diluncurkan buku dari Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan. Karya Bapak Hari Cahyono. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa sekali. Boleh mungkin? Baik. Ya, Bapak, baik terima Bapak kasih Pramono banyak. Anung, terima kasih banyak waktunya dan Bang Dul kesempatannya. sama Pak Hari boleh tetap ada di atas panggung. Ini mungkin Pak Hari boleh. Baik, Bapak boleh langsung duduk di sini Pak. Baik, izin Pak. Baik. Oke, silakan Pak Hari. Baik, silakan Pak. Dan kita Karena- juga akan persiapkan kursi untuk Bang Dul juga karena nanti sesi diskusinya akan sangat hangat sekali teman-teman di sini. Yes. Kita akan menyaksikan bersama-sama obrolan yang akan terasa sangat hangat karena kedekatan beliau berdua ini bisa kita saksikan bersama dan kita dengarkan bersama dari obrolan yang akan sesaat lagi dimulai. Yes. Baik, mungkin sambil menunggu. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian karena seperti yang tadi disampaikan Mas Pram menyampaikan bahwa 75 karya dihadirkan. Ini benar-benar luar biasa sekali, bahkan dari karya demi karya banyak sekali yang sangat memorable untuk kita.
sampai akhirnya dibuat memoir ini ya Ovi ya. Betul sekali. Dan mungkin di sini aku lihat juga banyak adik-adik Gen Z nih kayaknya yang ada di atas. Halo. Ini luar mungkin biasa. baru mendengar nama Bapak Hari Cahyono hari ini. Jadi beliau ini adalah seorang penulis senior. Beliau sudah berkarya sejak tahun 1979. Pernah memimpin tabloid fantasi dan juga Pro TV, serta menulis novel dan juga skenario film. Sampai dengan menciptakan karakter-karakter yang selama ini kita ketahui di Sidul Anak Sekolahan. Betul. Membentuk sejarah budaya populer di Indonesia. Nah ini sampai akhirnya Bang Dul, ini kalau bercerita sama Pak Hari ini kan pasti ada gapnya nih Bang. Ini akhirnya bisa kenalan ini nih apakah karena awalnya Pak Hari bikin film terus Bang Dul tuh ikutan casting? Nah. Atau gimana nih sebenarnya? Kan biasanya dulu-dulu kan ikutan casting ya Bang? Betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur DKI Jakarta dan Ibu, sahabat saya, semua keluarga besar Sidul hadir hari ini. Terutama sahabat saya, Hari Cahyono. Awalnya dia ingin bikin acara ini sendiri. Tiba-tiba di tengah kemacetan saya, Pak Gub, beliau minta saya memberikan testimoni. Pendek aja. Saya bilang bagaimana saya bisa membuat testimoni pendek tentang perjalanan saya mengenal beliau. Saya mengenal beliau ini sebetul dari almarhum ayah saya, Mas. Tiba-tiba ayah saya bicara dengan saya harus bikin film judulnya Selamat Tinggal Duka. Selamat Tinggal Duka ini sebuah novel yang dilahirkan oleh Hari Cahyono pada waktu itu menjadi bacaan yang paling disuka oleh ayah saya. Saya tanya loh, siapa Hari Cahyono? Waktu itu saya belum kenal Mas. Ada seorang penulis baik, pokoknya nanti dibikin film. Tiba-tiba serius. Dari novel diberikan kepada Syuman Jaya. Jadilah skenario itu. Nah setelah skenario film Selamat Tinggal Duka jadi, saya ketemu dengan beliau. Ya sejak itu saya akrab. Begitu saya baca naskah dari Selamat Tinggal Duka, saya menjadi teman, menjadi sahabat. Banyak sekali pemikiran-pemikiran saya yang saya bicara dengan beliau. Bahkan pada waktu saya membuat Sidul Anak Sekolahan yang pertama, skenario pertama ditulis oleh Ibu Ida Faridah. Beliau adalah adik dari seorang penulis, Misbah Yusabiran. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Hari. Hampir 75 episode Mas Hari menulis. 81 ya. Karena ada versi hari raya. Setelah itu tiba-tiba dia pergi meninggalkan saya. Mungkin saat inilah saya berterima kasih kepada dia. Memang seorang penulis tidak akan pernah dikenal. Yang dikenal hanya Mandra, hanya Sarah, hanya Jainab, hanya Sidul. Bahkan Sidul bisa menjadi wakil gubernur. Seorang penulis hanya seperti ini. Untuk itulah saya minta izin, kamu harus mengeluarkan buku ini di perpustakaan Mas. Dengan harapan walaupun mungkin Mas Hari dalam kondisi stroke, dia masih tetap menulis. Jadi inilah momen saya sebetulnya berterima kasih kepada dia. Walaupun dalam memoirnya dia mengucapkan maaf, karena dia terpaksa harus meninggalkan saya. Mungkin teman-teman yang lain gak pernah tahu Mas. Setiap tulisan naskah atau skenario yang dia buat, saya bisa revisi 20 kali. Itu yang membuat dia stres. Karena minta maaf, Sidul tuh gak bisa dikonsep. Sidul tuh bergerak liar. Tapi Hari Cahyono lah yang menemukan Karyo, menemukan Mandra, menemukan Atun, menemukan Nunun, Nyunyun, Munaroh, Tonah, Jainab. Waktu itu Jainab belum ada Mas. Ya. Gak ada dalam benak saya Jainab itu seperti apa. Tiba-tiba melalui sebuah majalah saya lihat mukanya Maudy Kusnaidi. Saya suruh si Atun cari orang ini.
Saya nggak tahu ternyata dia waktu itu menjadi none Betawi. Nah jadi barangkali saya hanya ingin memprolog itu. Hari ini saya ingin sekali Haris Cahyono bahagia. Silakan Anda bicara. Terima kasih. Saya menulis buku Sidul itu dengan kesadaran bahwa harus ada yang mencatat, melengkapi catatan Sidul anak sekolahan itu dalam format tekstual, dalam format buku itu. Jadi saya tidak ingin mencampuri gitu, enggak. Tetapi bahwa sayang sekali pengalaman saya dengan Rano Karno itu hilang begitu saja. Saya dengan Bang Rano ini, saya panggilnya Rano sebetulnya, sangat dekat sekali. Dari mulai tahun 80, sangat dekat. Ini tadi saya baru ngomong sama dia, kita ingat di Stadion Makassar ya. Atau angin. Atau angin. Saya main gitar, dia nyanyi. Ditonton ribuan penonton ya. Ya. Jadi sangat dekat sekali. Saya tahu pemikiran-pemikiran Sidul itu mulai eksis di Rano itu tahun 70. Setelah kamu main Ya. Sidul anak Betawi. Sidul anak Betawi. Ya. Saya merumuskan pemikiran-pemikiran Rano selama hampir 7 tahun. Dalam bentuk novel, dalam bentuk puisi, dalam bentuk berdua ya. Ya. Kita nulis berdua ya. Sehingga ketika saya menulis Sidul, ya saya tinggal merumuskan itu dalam format kata-kata dan Rano Karno menghidupkannya di layar kaca. Itu yang membuat saya bilang penulis harus tidak dikenal itu biasa. Kebetulan saya kan wartawan ya, jurnalis ya, sehingga saya terbiasa untuk tidak dikenal. Gitu. Tulisan saya saja yang dikenal. Jadi itu yang saya ingin sampaikan di dalam buku saya adalah harus ada sebuah catatan untuk melengkapi bagaimanapun Sidul ini kan sudah menjadi legenda itu ya. Iya kan? Jadi supaya nanti tidak hanya dikenang di mulut, tidak dikenang di dalam berhenti di YouTube, di apa gitu ya. Harus ada catatan yang mungkin Rano mungkin akan menulis juga nanti kalau terpancing ini ya. Saya tahu imajinasinya masih lihat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik, teman-teman sekalian, memang perjalanan saya Mas hari ini agak unik. Jadi pada waktu fase Sidul ketiga Pak Gubernur, kami sudah membuat skenario 13 episode. Tiba-tiba Allah berkehendak lain, Benyamin S meninggal dunia. Sehingga 13 episode yang sudah jadi, kami buang. Saya udah bilang sama Haris Cahyono, terima kasih, persahabatan kita cukup sampai di sini, saya nggak sanggup lagi melanjutkannya. Salah satu yang membuat saya semangat dia. Nah, kalau kamu nggak syuting Sidul lagi, kamu bisa kerja yang lain. Tapi bagaimana Maknya? Bagaimana Mandra? Bagaimana Atun? Bagaimana Jenab? Bagaimana? Nggak bisa. Saya bilang kamu bisa. Bisa nggak kamu lanjutin cerita Sidul dari mana? Ada caranya. Tiba-tiba di fase Sidul kedua, adegan ending fase kedua, yaitu liburan ke Carita. Liburan ke Pantai Carita keluarga Sidul. Nah, melanjutkannya adalah kecelakaan mobil. Makanya dibuatlah almarhum Benyamin meninggal dunia. Yang ingin saya sampaikan, sebuah film itu selain cerita yang baik, unsur musik itu nggak bisa dihindari Mas. Hari ini saya minta sangat sahabat saya, orang yang paham apa yang ingin saya mau, untuk hadir di tengah kita. Karena beliau juga yang menghidupkan Sidul. Tepuk tangan untuk Kang Purwacaraka. Silakan Kang. Saya minta maaf, banyak pemusik di Indonesia, silakan. Silakan. Mas,
ini keyboard pertama kali beliau mainkan. Sekarang udah nggak ini. Tapi saya minta keyboard yang dulu harus keluar. Karena keyboard inilah yang melahirkan suara-suara sound tentang Betawi. Bahkan gara-gara sound tentang Betawi, Roland ini membuat program ini masuk di semua keyboard. Itu karena Purwacaraka. Nah, banyak pemusik tapi nggak banyak komposer atau yang dibilang scoring. Kalau Kang Purwa ini bikin musik, lihat gambar mas. Kalau yang lain musik jadi gambar ngikutin. Nah jadi inilah tugas berat dia. Cuman begitu, saya selalu kalau bikin musik dengan beliau bisa jam 10, jam 11 malam. Dia bilang, bang saya istirahat dulu bang. Tidur di studio mas. Jam 4 pagi bangun. Baru dibikin musik. Nah sekarang nih saya sengaja, Akang tuh ngomong dulu dong, apa susahnya bikin sidul? Coba silakan. Masih bisa nggak main keyboard? Main keyboard masih bisa, cuman kalau jam 4 paginya ya nggak bisa. Hadirin sekalian, Pak Pram, Ibu, Bang Rano, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Ini sekalian reunian ya, aduh reuni banyak banget yang ketemu. Jadi pada tahun 92, nggak tahu apa Gen Z sudah pada lahir apa belum sih. Siangnya Rano telepon, Wak, gue punya 6 episode, udah jadi nih, tinggal ngisi musik. Gue cuma punya duit 5 juta, gimana? Jangan Ya, disebut. nggak apa-apa. Itu kan udah lama ya kan. Kalau sekarang sih gue ogah. Mau nggak? Ya udahlah nggak apa-apa. Jam 10 malam dijemput saya di Abdul Majid, rumah saya dulu di Cipete. Iya. Langsung bawa keyboard. Langsung dibawa ke studio Spektra, dibawa ke Kemang Selatan. Ya. Kita langsung lihat, terus saya bilang, no ini mau dijadiin film Betawi apa mau dijadiin film untuk semua orang? Terus ditanya kenapa? Musiknya beda. Kalau misalnya mau Betawi-Betawian yang nonton ntar bisa jadi segmented Betawi. Tapi gimana kalau kita bikin kayak film aja lah, itu kan ada bule-bulenya tuh, ada Sarah segala macam gitu. Saya tanya sama dia, kayak apa kalau musik film? Coba main bagaimana? Nah itu dia. Jadi kita mengembangkan musik film dari tema hari itu Sidul Anak Betawi yang dibuat oleh sama Sumantiasa. Sumantiasa. Ibu Kun udah sampai belum? Ada Ibu Sumantiasa di sini. Ada Ibu Sumantiasa, saya undang juga Ibu Nah, Sumantiasa. itu Ibu Sumantiasa ada di belakang. Itu Oke. aslinya gini. Nah, saya bisa bikin temanya bisa begini. Ini contoh. Misalnya ini scene-nya sedih gitu ya. Itu saya bisa bikin seperti ini. Oke. Lalu saya masih bisa tambahin, misalnya saya tambahin piano, walaupun musiknya.
jadi satu komposisi. Itu nggak pakai gambar Mas. Itu nggak pakai gambar. Sekarang saya mau challenge dia. Bagaimana cara dia bikin musik tapi pakai gambar? Ayo coba. Coba Kang. Coba kita putar. Ya ini. Nah ini salah satu contoh pada waktu bikin di studio nih. Ini agak serius. Udah punya duit Mas waktu itu. Bisa bayar orkestra. Kalau 5 juta 6 episode dulu belum pakai orkestra. Nah hari ini Om Purwo dengan kawan-kawan akan membuat musik. Sekarang orang-orang mau tahu apa bedanya sinetron sama film. Apa bedanya? Ayo jelasin Om Purwo. Ya sekarang kita pakai alatnya asli yang beberapa, yang nggak semua sih, tapi gesek, tiup nanti sore sessionnya, lalu woodwind kita pakai asli dan supaya dapat nuansanya yang lebih real gitu ya. Bahwa mungkin juga di teater nanti dengarnya teman-teman akan lebih bagus, lebih megah, lebih ya pokoknya ini spesial. Nah, ini adegan kejepit Babe. Lu duduk di kursi kerajaan gue, hah? Biar. Nah ini Benyamin nggak main sebetulnya. Yang main ini. Gue bisa kan? Gue bisa kan? Aduh. Oke, kita stop di sini ya, Mas. Stop sini. Waktu adegan kejepit ya, saya mulai dari situ. Saya mau kasih stres pada adegan kejepit itu. Saya mau ambil dari basic Gambang Kromong ya, karena kita juga biar bagaimanapun ingin bahwa suasana Betawi itu akan terjadi di lapangan. Oke, saya coba ya. Tahan di gambar itu. Saya hitung 4, play ya. 1, 2, 3, 4, play. Kejepit. Anu. Tolongin lah. Aduh, Pri. Kejepit. Ini ada yang kejepit nih. Tolongin lah. Biarin dah, nggak apa-apa. Burung enggak. Ya. Aduh. Terlepas. Oke. Stop ya. Saya punya number musik. Oke. Saya bikin ya. Nanti saya cocokin dengan gambarnya. Ini cara kuno ya. Cara waktu dulu saya buat. Karena kalau sekarang kita pakai komputer. Kalau sekarang udah komputer Mas, nggak pakai ginian. Kita fix up di itu. Saya nggak perlu bawa lagi keyboard ke studio biasanya. Filmnya dikirim ke rumah pakai dunia maya gitu ya. Terus saya buka, saya kirimnya juga pakai dunia maya. Kita bikin orkestranya di Praha juga pakai dunia maya, semuanya pakai internet. Nah dulu saya boyong-boyong alat ini ke studio. Ini cara lama dulu ya, Bang Dul. Oke. Ya. Ini adegan nyak cemburu. Saking cemburu oplet Babe digantung. Biasanya kalau dia lagi nyari gini Mas Hayeng tidur. Gantian. Begitu udah dapat bangunin. Ayo udah bangunin, udah jadi dengerin. Oke enggak? Oke, sekarang kita putar ya. Putar gambar. Dari sebelum kejepit ya. Dari sebelum kejepit. Dia mau turun mesin. Turun mesin. Oh, enggak, yang tadi. Mundur yang tadi. Ini next scene. Yang tadi mundur. Dari yang? Oh dari yang kejepit? Ya. Dari sebelum biar kelihatan. Dari sebelum kejepit. Sebelum kejepit terus. Sebelum ini waktu dia niup tet. Nah ya, oke. Yuk, play. Gue bisa kan?
Gue bisa kan? Aduh, Pri. Kejepit. Anu. Tolongin lah. Aduh, Pri. Kejepit. Anu. Tolongin lah. Biar enggak apa-apa. Aduh. Kelepas. Kira mau turun mes. Itu baru satu scene dari 42 menit perjalanan satu episode. Jadi satu episode itu 42 menit mas. Ini Harusnya baru satu karena menit. iklannya gitu. kebanyakan jadi 42. Nah, pokoknya pada waktu itu nggak banyak pemusik film atau sinetron yang mau kerjain serius. Kadang-kadang ini musik gue lo tempel aja deh. Kalau Purwa nggak pasti dia lihat karena ini dia scoring. Itu yang membuat yang namanya napasnya Jenap itu terhitung. Napasnya Sarah juga terhitung. Kayak Mandra yang sama Munaroh juga, waduh musiknya luar biasa. Nah jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ini juga salah satu cara saya mempersiapkan Jakarta Kota Cinema Pak Gub. Karena kita harus melahirkan para scoring film atau sinetron untuk anak-anak. Kita akan bikin workshop, nanti salah satu pengajarnya adalah Kang Purwa. Nah jadi ini bagian ucapan terima kasih kepada Kang Purwa yang mau bersedia. Walaupun bawa alatnya repot tapi beliau mau datang. Nah untuk itu kita tepuk tangan untuk Kang Purwa Caraka. Oke, saya kembalikan kepada MC acara selanjutnya. Terima kasih Kang Purwa. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Memang yang namanya musik tuh bisa menjadikan sebuah nyawa dalam sebuah tayangan. Ini Bang Dul, Ya. ini kan sudah kita hadirkan, sudah Ya. di-launch bukunya. Tadi Bang Dul pun juga ingin mengapresiasi yang luar biasa. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Bang Dul berikan nih ke Pak Hari dan juga ke Kang Purwacaraka malam hari ini. Iya, memang kemarin agak bingung Pak Gub, saya mau ngasih apa ya. Nggak taunya saya lihat kebetulan menggantung di kantongnya Profesor Firdaus Ali. Dia modelnya gayanya sendiri beda. Kalau kita kan kuku macan, kok dia ada duit gobang. Saya bilang nih duit gobang bikin di mana nih? Ada bang bikin, yang bener bikin duit gobang. Malam ini jangan dilihat gramnya, tapi dilihat harganya. Masya Allah. Saya ingin memberikan kenang-kenangan. Masya Allah. Yang pertama untuk Kang Mas Hari Cahyono. Berikan tepuk tangan yang meriah, ini sebuah cenderamata ya Ovi ya. Betul sekali, token of appreciation. Mas, ini tolong disimpan. Di dalam ada sertifikat. Kalau mau dijual di Blok M. Terima kasih. Oke. So, berikutnya. Berikutnya untuk Kang Purwa. Kang Purwa, terima kasih Kang, terima kasih banyak. Kenang-kenangan saja. Buat nambahin 5 jutanya Kang Purwa. Kalau Ibu Kun Syumantiasa ada, silakan Hadir. Ibu ke atas. Ibu Kun Tepuk tangan untuk Mantiasa. Ibu Kun Syumantiasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Sumantiasa ini adalah Ibu pencipta Kun lagu ya. Syumantiasa ini suaminya bernama Syumantiasa, adik Syumanjaya. Beliaulah yang membuat lagu Sidul Anak Betawi. Aduh, terima kasih Tante Kun. Terima kasih banyak. Bisa datang, saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali oleh-oleh buat Tante juga. Mudah-mudahan bisa disimpan sebagai kenang-kenangan dan ucapan terima kasih. Bayangin, beliau keluarga ini selalu mengizinkan kita apabila kita ingin menggunakan lagu dari almarhum suaminya. Kita beri tepuk tangan, mudah-mudahan Tante Kun diberikan kesehatan. Amin. Perkenalan saya dengan beliau ini sejak saya kecil. Sejak zaman film Sidul Anak Betawi tahun 72. Jadi sekali lagi Tante Kun terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, silakan. Maaf Terima dibantu kasih tolong. Iya, terima kasih banyak Ibu Kun, luar biasa. Ya. Kang Purwa,
kalau mau duduk lagi boleh Selanjutnya dipersilakan. ini kalau saya nggak kasih saya kualat. Kenapa tuh Bang? Kenapa tuh Bang? Karena ini adalah juga salah satu pendorong saya. Saya ingin sekali perwakilan dari Babe Sabeni. Keluarga dari Benyamin, Suaib kalau ada yang di sini, Bang Bim ada di sini. Yang mewakili Pak Bim Bang Bim? atau Ada Bang Bim? hadir? Apakah Bang Bim sudah ada dia? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti kita titip di Mas Jopre. Oke, maknya juga tadi anaknya udah jalan Mas. Maknya tadi anaknya udah jalan, katanya kakinya ketiban portal. Masya Allah. Sumpah nih saya juga kaget juga. Mudah-mudahan ntar kita kirimin deh. Nah ini kalau saya nggak kasih mintanya lebih. Saya panggil Encang Mandra saya. Cang Mandra. Cang Mandra. Ayo. Ah ini dia nih. Luar biasa Encang kita. Tuh kan. Sehat Cang. Mau bergaya, coba bayangin. Masya Allah. Segala kain taplak dipakai buat di leher. Masya Allah. Gayanya nggak mau kalah sama Tunggu Once. dulu. Pinjam mikrofon. Cang Tunggu luar dulu. biasa. Ente ngomong sepatah 2 potong aja deh. Ngomong Menurut mau ngomong Hari apa? Cahyono. Hah? Tentang dia. Nah, Alhamdulillah. Yang jelas dia masih ada. amin. Masya Allah. Terus terang aja dia yang paling aktif ke rumah saya. Betul. Pada saat dia bikin naskah dulu juga terus terang aja boleh tanya orangnya. Yeah. Dia sampai nginep-nginep di rumah. Bayangin bikin sinetron Betawi yang bikin Jawa. Udah gitu Jawanya medok banget lagi. Akhirnya kan dia ya konsultasi ngobrol sama saya di rumah yang kira-kira nanyain tentang bahasa Betawi. Iya begitulah. Saya nggak bisa bantuin bikin naskahnya. Saya cuma cerita kayak dalang wayang golek. Dia yang ngetik. Waktu itu masih pakai mesin Mesin ketik. tik. Nah, Mesin iya. tik bertak. Udah gitu pakai Walkman. Ya. Iya. Kayak ya. Udah saya cerita aja kalau Betawi begini yang akhirnya kalau udah jam 10 jam 11 saya tidur, dia di kamar di ruang tamu saya keprak keprok. Bisa tidur nggak Bang waktu itu Bang? Keprak di depan. Ya yang jelas itu mesin ketik, yang jelas saya sehat. Tahu nggak? Itulah salah satu setelah ketemu Mandra. Mas Hari ketemu saya. Bang, Mandra nggak bisa diganti namanya. Tuh. Nama dia tetap Mandra. Kenapa ya? Dia nggak bisa main orang lain, dia cuma bisa main diri dia sendiri. Tapi Bang. Lalu Basuki jadi Karyo. Suti jadi Atun. Gue bilang kenapa Mandra gak diganti? Udah Mandra gak bisa dirubah, dia udah begitu aja katanya. Gara-gara bergaul sama Mandra nih. Ya gue bilang terserah lu sebagai penulis hak prerogatif. Ya ada enaknya ada kagaknya. Apa? Bayangin kita berdua-dua di bandara. Zaman itu kan belum banyak orang pada punya HP, intinya belum dah. Nah, Jadi kadang-kadang begitu kita datang di tempat banyak orang, wah sibuk tuh orang, yang muda, yang anak-anak minta foto. terus? Iya, sama dia sih pada minta foto. Yang foto juga bisa dihitung karena punya kameranya kan masing-masing. Iya, Pada umumnya minta tanda tangan. Wih keren. Enak sama dia mah. Begitu saya ada perempuan orang, anak kecil pada minta tanda tangan. Ditarik lagi sama orang tuanya. Kenapa? Kenapa itu Bang? Enggak boleh. Sama Kenapa orang nggak boleh, tuanya. Cang? Jangan minta tanda tangan sama dia, kesian dia kan kagak bisa baca. Ya Allah. Masya Allah. Ini makanya dari itu akhirnya keluar ini ya Cang. Lah, korban peran dari dia nih. Udah gitu harusnya cap jari. Korban Cang. peran. Asal kita kemana-kemana yang ditanyain kalau dia enak. Bang Dul, Sarahnya mana? Bang Dul, Jenapnya mana? Kalau lu? Bang Mandra, opletnya mana? Itu orang agak percaya kalau saya agak bener-bener kagak bisa baca, percaya. Luar biasa loh. Makan di rumah. Tunggu. Ini mumpung ada Pak Gup. Apa? Lu jangan berani ngomong sama gue dong, Pak Gup ngomong. Ngomong apa? Lu kata mau jadi camat. Oh. Dia bilang lu enak udah jadi wakil gubernur. Gue apa ini gue?
Gue camat ke. Enak nih jadi. Saya udah bilang sama dia, Mas, Cibubur nggak masuk Jakarta. Dia mau jadi camat Cibubur. Gue bilang lu Pak, ke KDM bukan ke Pramono Anung. Cibubur, Jakarta Timur. Saya biarin Pak jadi camat comot aja dah. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bang Mandra. Luar biasa. Bang Mandra, Masya Tapi Allah. memang bener bang, kalau ngomongin tentang millennials, Gen Z sampai sekarang masih sangat familiar dengan omongannya Bang Mandra, Cang Mandra. Apa? Sombong amat gitu, Cang. Padahal dia pengen minta tolong, sombong amatnya dihadirkan di sini dong, Cang. Coba Cang, dong, izin ya Bang? Pak ya, izin ya. Boleh, izin ya. Ngomong sombong amat gitu. Nah, ke kamera. Sombong amat. Itulah yang hadir sampai sekarang. Oke, sekarang keluarga udah. Gue sekarang yang terpaksa milih bini tua dulu ya. Gue panggil bini gue yang tua dulu, Sarah, mana Sarah? Cornelia Agatha. Soalnya sambil begini bini muda ini baru mendarat dari Bali. Aduh. Ini dia nih Sarah kita bersama, mantap. Kalau ketemu sama Sarah tuh bawaannya kayak aura-aura orang ada gitu ya Bang Dul ya. Beda Oke. nih, ini anak komplek nih ya, anak komplek mah beda ya. Ayo Po. Anak komplek. Iya silakan. Mbak Sarah, nggak apa-apa ada Mbak Dewi. Terima kasih kamu sudah menemani aku berapa tahun ya? Hampir 30 tahun loh. 30 tahun. Dari 91. 33 katanya. 35 tahun. Sadar kamu milih Sidul. Tapi yang luar biasa Sarah ini sama Jenab. Kalau Jenab masih main tempat lain. Kalau Sarah ini nggak mau main di tempat lain. Dia ingin terus menjadi Sarah. Karena itulah sekarang saya minta Sar tolong bantuin Pak Wagub ya. Dia jadi tenaga ahlinya Pak Wagub. Karena kebetulan beliau ini kan LBH anak-anak ya. Ketua Komnas Anak DKI. Jadi artinya ada konteksnya dengan nanti daycare yang akan kita bangun. Jadi sekali lagi, dan dia juga pengacara anak-anak. Ayo siapa yang anak-anak yang mau dipengacarain dia? Silahkan ya. Sarah ngomong sedikit aja. Mana mic ini? Tentang Mas Hari. Karena beliau ini berdua juga agak curiga saya nih. Silahkan. Dia cuma punya cerita dia berdua. Silahkan. Saya cuma mau bilang sekali lagi, mau bilang terima kasih sama Mas Hari. Terima kasih banyak Mas Hari karena Mas Hari saya sekarang sudah seperti saat ini. Terima kasih Mas Hari. Semoga Mas Hari sehat selalu. Amin. Ya, dan tetap semangat berkarya. Ya. Oke, terima kasih Lia. Iya, saya juga terima kasih sama Memang, Abang. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Sekarang biar Sarah nemenin saya di atas. Oh, Karena saya kalau yang ketemu ini suka ngeri. kenapa tuh Bang? Waduh, mulutnya cablak. Yang mana nih? Yang mana tunjuk Bang? Emaknya si Jenab. Ya. Hai ini mah bawaannya mau jodohin sama orang kaya mulu. Diajak salah nggak diajak salah. Nah, Tona, mana lo Tona ayo sini. Mbak Tona berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ini dari jauh aja aura nyap-nyapnya nyampe Iya, gitu makanya. ya. Mak, bisa. Nah, Pok, kasih mikrofon biar dia ngomong. Gak pakai mic juga kenceng sebenarnya Pak lantai 3. Menurut lo Mas Hari Cahyono bagaimana? Bang, Ya. menurut saya alhamdulillah. Dia bikin cerita saya dikaitin orang Betawi pinggiran bisa ke kota. Nah, Tapi sekarang Bang, Ah. Abang jadi wagub, saya kalau main lenong jadi penyakit nih Bang. kenapa? Semua ibu-ibu, Matona, berani gak sekarang ngomelin Rano? Dia nggak berani sekarang ngomelin gue. Gue wakil gubernur mana dia berani? Nah makanya saya cuma satu. Apa?
Saya pantunin. Apa dong? Ayo. Cakep, kita bantu cakepnya. Boleh kan? Boleh dong. Cakep. Belum. Buset dah tinggi batu nada. Nadanya apa itu Kang Purwa? Naik oplet ke Kampung Gandul. Cakep. Amidon kelapa dibikin janur. Artinya. Di TV gue ngomelin Sidul. Gue doain biar jadi wakil gubernur. Masya Allah, luar biasa. Aduh hampir, gue takut yang ngomong salah. Gue doain lu jadi gubernur gitu kan. Udah, jangan banyak-banyak, makasih. Iya Pak, makasih ya. Soalnya gue mau panggil adik lu. Siapa? Munaro. Nah. Sini Roh. Pak Munaro. Pak Munaro. Ibu Mariati Thohir. Ini Masya nih. Allah. Si Munaro nih. Munaro di mana? Mau naruh di mana-mana deh. Mau naik ke atas nih Bang. Ibu. Silakan. Roh, ayo tuh pegang mic. Pernah ngebayang nggak Munaro bisa jadi bintang utama? Di Sidul ini sebetulnya nggak ada bintang utama. Semuanya bintang utama. Oplet bintang utama. Warung maknya juga tuh. Karena artinya gini, Munaro ini ada beberapa episode yang main berdua sama Mandra. Apalagi yang lo kabur ke rumah itu yang apa mau di ini mau apa? Kawin lari. Mau kawin lari si Mandra jalan berdua. Ayo, menurut lo Mas Hari bikin ceritanya bagaimana? Ayo. Terima kasih buat Mas Hari yang udah bikin cerita Munaro. Jadi antara saya dan Mandra jadi ada chemistry-nya. Biasanya kan kalau main di Lenong polos-polos aja tuh. Mariati Munaro, kan Mariati Mandra. Karena setelah didul jadi Munaro Mandra. Jadi kalau kemana-mana, Po Mandranya mana? Mau jalan sama laki juga tempo hari masih saya punya laki. Lagi. Mas sekarang udah enggak. Lo maksud lo apa ini? Kalian nyari jodoh nih. Lu sekarang mau nyari jodoh? Curcol. Lah udah kagak nih. Jangan. Nah terus gini kalau ditanya, kalau jalan sama pasangan gini, Po Mandranya mana? Terus gini, emang suami kamu siapa? Ya kalau di TV Mandra, kalau di sini elu lah Mas. Ya elah. Tapi itu dulu, terima kasih Mas Hari yang udah bikin nama Roh, Munaro. oleh-oleh buat lo ya. Terima kasih Makasih Pak, banyak ya. terima kasih. Terima kasih banyak. Enggak sekali yang ngomong tadi. Tadi ngomong aja ada Pak Gub. Belum apa-apa bertiga, Bang. Tahun baru kita main di mana nih? Minta ditangkep ya. Wakil gubernur pemainnya rombongan Lenong. Dikit-dikit minta ditangkep lu. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya lihat terima kasih banyak. Nah yang satu ini tokoh ini unik bagi saya. Kenapa? Unik Bang? bagi saya. Ketemunya nggak sengaja tapi dia punya peran yang luar biasa. Siapa Bang? Namanya Edem Jakwani. Wah. Mana Edem? Ini dia nih. Nah. Ini sih bule-bule kota tua. Ini gara-gara ketemu dia di sebuah diskotik. Saya ajak main. Luar biasa. Oh keren. Waduh. Komen dulu. Komen soal Mas Hari Cahyono. Mas Hari, Bro Wagub, hanya beberapa kata. Thank you for the wonderful experience and the journey for 35 years. Nice. Thank you. Udah thank you. Enggak Bang, artinya apa Bang? Ada di bawah sini translate-nya Oh ya. ada. Oke bro. Thank you bro. Kita nggak bisa ngasih apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, keep in touch ya. Mudah-mudahan dia selalu akan ada di Jakarta mengisi dunia ekonomi kreatif kita. Thank Luar you biasa. for your support. Terima kasih. Brother, thank you so much. Nah yang terakhir ini bukan terakhir sebetulnya. Saya masih nunggu Jenab. Tapi Jenab belum sampai. Dia tadi mengabarkan mendarat di Jakarta jam 7:30, tiba-tiba delay setengah jam. Saya ingin memperkenalkan orang yang menggadein harta benda saya. Pada waktu saya bikin Sidul anak sekolahan. Yaitu Ruby Karno sebagai produser. Silakan Ruby Karno. Emang apa yang digadein tuh Bang? Bercerita gadein apa Jadi nih? waktu saya bikin film pertama itu nggak punya duit. Pak Arifin, wakil gubernur nggak punya duit. Terpaksa mobil dijual, rumah digade, emas digadein. Nah inilah yang ngatur duitnya lagi itu. Ini memang ini kakak paling tua Mas. Ya kakak paling tua,
Kemudian beliau memang dari dulu selalu di belakang layar, tapi beliau memang produser pelaksana. Sama Mas Deddy Miswar juga menjadi produser pelaksana. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih sama Mas Ruby. Lepas dia sebagai kakak, dialah yang menolong saya mengatur keuangan. Kalau nggak ada dia, barangkali saya nggak bisa membayar honor Hari Cahyono. Ya, jadi terima kasih buat Bang Ruby. Ada mau ngomong? Nggak usah? Oke. Orang belakang Terima kasih. layar, orang belakang layar. Ya, terima kasih banyak. Nah, kalau yang ini terpaksa saya mesti turun. Yaitu adik saya, kebetulan adik saya. Tapi saya memilih dia karena dia punya kemampuan bermain. Dan kebetulan juga honornya bisa murah. Oh, harga keluarga ya? Yang namanya Atun. Yang mencari Zainab tadi ya Bang ya? Ya. Terima kasih banyak, Tun. Sabar ya. Makasih banyak. Oke. Mas Modi, Mbak Modi belum datang? Belum datang. Masih kita tunggu kehadirannya. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya jujur mengatakan malam ini kami mengucapkan terima kasih kepada Hari Cahyono. Waktu itu kami belum sempat mengucapkan terima kasih. Karena memang setelah hampir 81 episode dia menulis, dia pergi karena dia nggak mampu lagi melanjutkan tulisan. Karena tanggung jawab bebannya terlalu berat menulis judul. Bayangin, Mas Basuki meninggal, Engkong meninggal, Ibu Rodiah meninggal, Pak Bendot meninggal, termasuk kakak saya meninggal. Anda bisa bayangkan bagaimana problematik seorang penulis untuk merangkai itu. Sementara saya setiap hari di lapangan, perubahan situasi selalu saya koordinasi dengan beliau. Untuk itulah malam ini saya ucapkan terima kasih. Semua keluarga besar Sidul ucapin terima kasih. Yang dulu lupa kami ucapkan. Karena sebuah film tanpa cerita dan tanpa musik, dia tidak akan bisa bercerita apa-apa. Sekali lagi terima kasih Mas Hari Cahyono. Ayo silakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, luar biasa sekali sebuah perjalanan dari launching buku pada malam hari ini ya Ovi ya. Betul sekali, satu buku banyak cerita. Betul. Seperti itu ya, jadi wajib sekali rekan-rekan seluruh tamu undangan yang kami hormati untuk nantinya membaca buku ini. Dan mungkin bisa diperkenalkan juga kepada masyarakat umum di luar sana, termasuk generasi muda ya. Baik, luar biasa sekali lagi ini menjadi sebuah momen yang luar biasa Ovi. Ibaratnya kalau kita bisa berpantun ria, jalan pagi pergi beli sayur sawi. Cakep. Perginya habis lari pagi. Artinya Bang? Kalau kita lihat yang namanya budaya Betawi, untuk dilestarikan kalau bukan kita, siapa lagi? Bentuk sekali. Kita Mas Pram, Ibu, kita mau izin foto terlebih dahulu di sebelah sini. Tetap berada di area sini untuk teman-teman semuanya bersama dengan Pak Hari Cahyono. Untuk teman-teman fotografer boleh mengikuti arahan dari teman-teman protokol. Boleh dibantu ada di area mana untuk foto. Oke, yang di belakang mungkin teman-teman pemain Sidul anak sekolahan boleh ikutan berdiri juga, seluruh tamu undangan juga boleh dibantu untuk berdiri. Karena nanti pengambil gambarnya akan dari area sebelah sini. Teman-teman media boleh berada di area atas di level kedua. Ini mungkin boleh dibantu cahayanya, lightingnya boleh dibantu. Apakah aman? Oke, teman-teman media sudah siap? Untuk keluarga dari Sidul anak sekolahan, Sidul anak Betawi boleh berdiri, di belakang boleh berdiri Bapak Ibu. Yang di belakang biar terlihat, masuk ke biar terlihat, gambarnya. boleh berdiri saja dari tempat, dari kursinya, akan tetap terlihat, oke? Bapak mohon maaf, boleh agak sedikit mundur untuk permintaan dari teman-teman fotografer. Oke, sudah siap? Iya. Saya boleh tahu teman-teman official fotografer kita yang sebelah mana? Baik, yang sebelah tengah. Boleh ke tengah terlebih dahulu pandangan arah matanya. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Ke arah kiri. Ke arah kiri boleh. Oke, 1. Oke. Menyongsong 5 abad Jakarta.
Oke, kita ke tengah dulu deh, ke tengah dulu. Abis itu nanti ke sebelah kiri ya Pak, mohon maaf. Kita ke tengah dulu. Jakarta 5 Abad boleh hadirkan angka 5-nya dari tangannya Bapak Ibu sekalian. Oke, 1, 2, 3. Sekarang berpindah ke arah kiri. Oke, kali ini kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Kita bersama-sama akan selain mengetahui memoir, kita pun juga akan dihibur dengan musik yang luar biasa. Please welcome Sandy Sondoro. Ketinggalan zaman ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya aduh sialan. Mesti dong anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang ameng aja, tapi jangan lo bikin dia sakit hati. Ini baru sekali orang nggak bisa mati. Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya anak Betawi gak berbudaya, katanya aduh sialan. Anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang ameng aja, tapi jangan lo pikir dia sakit hati. Ini baru sekali orang nggak bisa mati. Dia siap gitarnya. Kita nyanyi sama-sama refnya ya. Aduh sialan semuanya. Nisido anak Betawi asli, Bang, kerjaannya sembahyang ameng aja, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini baru sekali orang nggak bisa. Aduh sialan. Nisido anak Betawi asli,
Asik. Ada banyak teman-teman juga nih yang hadir, respect semuanya. Semoga sehat selalu. Yang penting kita bahagia, sehat-sehat ya. Kita lanjut ya ke lagu berikutnya. Kita happy, bahagia malam ini karena Bang Rano rilis bukunya. Suatu malam yang biru tanpa dirimu, berjuta-juta rindu ku padamu, saudariku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Engkau yang seharusnya di sisiku, kau selalu ada di hayalku. Semoga kau menikmati lagu ini yang ku cipta untukmu semua. Oh kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu. Tanda cintaku baby padamu. Oh sayang, sayang, sayang. Engkau yang seharusnya di sisiku, kau yang selalu ada di hayalku. Semoga kau mendengar lagu ini yang ku cipta untukmu. Oh kasihku, ini laguku ya mas, hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu. Oh, hey. Du-du-du-du, oh, oh, yeah. Sha-da-da-da-da, da-da-da. Catch me singing, halo Suti. Break it down. Oke, semua kita bahagia semua, sehat selalu. Kita nyanyi sama-sama, oke? Tuh, Ray, one, two, kasihku, semuanya. Ini laguku, hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu, kasihku. Ini laguku, hanya untuk dirimu. Tanda cinta, tanda cintaku, kasihku. Ini laguku, hanya untuk dirimu. Tanda cintaku padamu, kasihku. Ini laguku, hanya untuk dirimu. Tanda cintaku berbeda. Sandi Sandoro, luar biasa. Wow. Big round of applause everyone, luar biasa. Thank you so much Sandi Sandoro, luar biasa sekali. And kita sudah dihibur dengan nyanyian luar biasa, mulai dari Sidul, Anak Betawi, terus juga sampai ke Malam Biru yang tadi. Dan bahkan tadi terlintas hadir di hadapan kita, ini istri keberapa Bang Dul? Istri mudanya, Zainab hadir bersama dengan kita, Pak Maudi Kusnaidi. Luar biasa.
All the way from Bali ya. Oke, ini luar biasa walaupun jauh. Mbak Modi ini sejak saya kembali dengan Sarah dia pergi ke Bali. Dia pindah ke Bali. Tinggal di Bali, menetap di Bali, tapi tetap dia menjadi ketua Yayasan Abang None. Luar biasa teater Mbak Abang Modi None naik ke atas panggung. Ada Gak apa-apa apresiasi. nanti, udah semua. Tadi udah semuanya, tinggal pomot aja nih kita tungguin dari tadi. Luar biasa ini nih. Ini ondel-ondelnya saya. Iya, Makanya makasih lo udah pakai pinnya tuh, ondel-ondel. Nah, ada saya kan Ini jadinya. Ovi, ini Dana. Oh ada Danar di situ. Kita berdua di kiri kanan. Dalam. Iya Bang. Apa komentar kamu terhadap Hari Cahyono? Bang, ya tapi Nah, dia kagak tahu. Gusti. Maaf. Aduh kan. Duh, muda lagi Hari Cahyono dicium Jainab. Maaf tadi nggak lihat Mas Hari, soalnya banyak yang harus di Hari ini kan saya sengaja membuat dia bicara tentang memoarnya. Iya. Tadi kita udah bahas tentang Sarah, tentang Mandra, tentang Atun. Sekarang Jainab, menurut Jainab di mata, menurut Mas Hari di mata Jainab gimana? Mas Hari, makasih sekali ya. Soalnya saya pertama kali terjun ke dunia entertainment itu lewat Keluarga Sidul. Dan masuk ke Keluarga Sidul itu tanpa ada bayangan apapun. Kalau mungkin ada yang ingat, saya pernah cerita dalam salah satu interview. Ketika Bang Rano meminta saya menjadi Zainab. Waktu itu dalam kondisi saya lagi menetapkan mau kuliah di UI atau mau berangkat ke Prancis. Amerika. Ke Amerika. Ke Amerika untuk sekolah. Terus abang bilang gini, belum ya, Mot, kalau misalnya nanti jadi Zainab, abang nggak tahu nih, siapa tahu abang nanti perlu kamu sampai beberapa tahun kemudian. Ya, saya tahun 1994 masih masuk UI Depok. Dan setelah itu sampai tahun 2025 masih di sini dan sebagai Zainab. Dan itu menjadi sebuah keputusan yang luar biasa penting dalam hidup saya. Apakah saya memutuskan untuk kuliah ke luar negeri atau di UI dan menjalani bersama Keluarga Sidul. Dan ini sebuah keputusan yang tidak pernah saya sesali karena berhasil berada di sini. Wow. Dan bisa dalam perjalanan menjadi Zainab itu tidak lepas dari sosoknya Mas Hari. Dari awal bikin naskah, Iya. Masih sama sutradara awal, Waktu iya, masih ada almarhum Mas Handi Ilfat juga waktu itu, dan banyak sekali ngobrol mengenai perjalanan karir. Andi Ilfat dulu soundman. Iya, almarhum baru saja kemarin ya Bang ya. Baru meninggal. Iya, dan berapa kali ketemu juga di luar Keluarga Sidul, Keluarga Cemara juga ya Mas Hari ya. Kita ketemu dan ngobrol, masih banyak hal-hal yang Mas Hari itu cita-citakan dan impian terhadap Keluarga Sidul. Jadi ketika dapat kabar bahwa ini ada launching akhirnya, itu haru yang luar biasa gitu. Yang nggak kebayang abang gitu ya, saya aja yang cuma selewat aja tuh rasanya wah luar biasa gitu bisa menjadi sebuah titik di sini. Jadi terima kasih. Beginilah sebetulnya cinta Keluarga Sidul dengan Hari Cahyono tuh. Luar biasa. Cuman mungkin nggak terlihat. Mbak Modi tinggal di Bali tapi karena acara ini dia sengaja terbang. Dia udah bilang, Bang saya baru landing jam 7:30. Saya bilang nggak apa-apa abang tunggu. Saya bilang oke, abang kirim patwal, nggak mau dia. Malu. Saya bilang, saya wakil gubernur. Bang. Saya tinggal perintahin semua lampu merah saya bikin hijau semuanya. Mbak Dewi, saya emang nggak kebayang ya orang Mbak Dewi istrinya, saya emang kan coba di. Kapan lagi po pakai mobil ada wiu-wiunya. Enggak tahunya begitu dijemput, Bang Dile setengah jam lagi mati gue nih. Mohon arahan Bang, apakah saya tetap ke tim, apakah saya pulang aja? Tetap ke tim, baik Abang. Oke, sekali lagi Mbak Modi ucapin terima kasih. Kita semua Keluarga Sidul, terima kasih kepada Mas Hari Cahyono yang telah menjadikan kita seperti ini. Tadi saya udah kasih masing-masing hadiah. Ini buat Mbak Modi, buat Mbak Jenab. Masya Allah, ya, luar biasa. Abang nggak bisa ngasih apa-apa. Iya, Abang pakai hasil hadiah-hadiah segala. Apa? Tuker kado dong po, tuker kado. Saya ada pin mau nggak Bang? Abang saya kasih ini ya Bang. Ya. Nah, makasih banyak ya saking Bang. Jenab nggak bisa sekolah di luar negeri.
dia cari orang luar negeri. Yang penting luar negerinya dapat. Gitu. Oke, nah makasih ya. Terima kasih banyak. Abang terima kasih banyak, sukses semua. Semoga ini menjadi suatu hal yang bermanfaat dalam perjalanan karir ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di Kusnaidi, terima kasih banyak. Saya ingin memperkenalkan generasi penerus saya. Iya Bang. Saya harus kenalkan ini. Yang pertama saya kenalkan anak saya, Raka Widiarma. Raka hadir di tengah-tengah kita. Saya harus kenalkan ini karena saya sudah tidak di Karnos Film lagi. Karnos Film dilanjutkan oleh dia. Dan saya yakin dia akan jauh lebih hebat daripada saya. Amin. Makanya saya bilang sama dia, kamu harus lebih sehat dari Bapak. Jangan kamu sakit, Bapak udah cukup yang sakit. Jadi besok-besok teman-teman, kalau urusan Karnos Film, cari Raka Widiarma. Sekaligus saya mau kenalin dua anak saya. Sengaja saya kenalin ini karena saya berharap dia bisa melanjutkan perjalanan saya. Yang pertama anak saya Rebong, Sidul kecil, dan Abi, ini anaknya Atun. Anaknya Atun sama Karyo. Nah ini Rebong. Ini Rebong kamu umur berapa Pak temuin? 13 tahun. 13 tahun ya. Abi, ini anaknya Atun. Anaknya Atun dari Mas Karyo. Lihat mukanya dempak sama. Bulat-bulat emaknya. Dagu-dagu Mas Karyo. Iya nih, kalau deketan, Ya kan? apa kabar bro? Nah kalau ini anaknya Sidul yang dibawa Sarah ke Belanda. Hampir 14 tahun dulu nggak pernah ketemu bapaknya. Baru ada dalam Sidul the Movie. Kenapa saya ngomong sekarang? Sebelum saya jadi wakil gubernur, sebetulnya saya sudah hunting lokasi. Untuk melanjutkan Sidul the Movie selanjutnya. Tiba-tiba perintah ketua umum harus menjadi wakil gubernur. Ya artinya apa? Kalau memang mau bikin Sidul Reborn, ada di dia tangannya. Saya udah lepas tangan lagi. Jadi sekaligus saya declare, bukan berarti Sidul selesai, Sidul saya umur saya udah 66, perut udah buncit. Kalau jalan sama Jenab sama Sarah udah gak pantas kayaknya. Kecuali saya jalan sama anaknya Mas Karyo. Oke sekali lagi terima kasih. Saya juga ingin terima kasih kepada sahabat saya Once. Ini luar biasa Mas Once. Saya bilang dia harus datang. Karena ini menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus membuat Jakarta lebih semarak lagi. Oke, terima kasih Rebong. Sukses kamu Abi. Raka terima kasih. Ya, sukses ya. Tadi udah ketemu Mas Jo kan. Tolong didik Mas Jo ya. Oke, silakan lanjut. Bandul terima kasih banyak, luar biasa. Yes, pada malam hari ini luar biasa sekali Ovi ya. Jadi mungkin tadi sudah diceritakan bahwa memang ini menjadi memoir, menjadi perjalanan. Sudah di launching, jangan lupa untuk dibaca bukunya. Itu dia ya, tentunya akan ada di perpustakaan juga yang ada di kota Jakarta. Tapi sambil menunggu performance spesial kita, karena nanti sesaat lagi akan ada float yang akan menghibur di sini. Mungkin boleh kali ya kita kalau jalan-jalan ke bawah kita samperin keluarga besar Sidul anak sekolah. Boleh. Oke. Ini luar biasa. Boleh ya. Ovi dulu yang turun, ini kalau misalnya bercerita mengenai Sidul, ini kan kalau bercerita mengenai Pak Hari Cahyono juga tadi bercerita tadi ada sedikit Bang Dul, ini yang tadi belum diceritain Bang. Tadi kan kalau misalnya ngomongin perjalanan 75, tadi Pak Hari bilang 81 episode. nih. Tapi ternyata ada perjalanan yang kayaknya agak butuh api-api antara Bapak dan juga Bang Dul nih. Ini sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu sih? Boleh diceritain di sini gak sih Bang? Silakan. Pak Hari gimana nih Pak? Pada saat saya menulis itu kan saya menjadi pemimpin redaksi 2 media ya. Ciputra. Sibuk. Kemudian saya dilarang menulis Sidul. Saya dilarang. Karena oplahnya turun dan lain sebagainya ya. Waktu itu tabloid Bintang Indonesia, tabloid Fantasi, ada 3 malahan, Aura. Jadi saya pemimpin redaksinya. Saya yang bertanggung jawab dalam bisnisnya Ciputra Group. Ya saya ditekan. Saya pernah nulis itu di media lain.
Karena ada tuntutan dari pekerjaan juga waktu itu ya itu, intinya. dan memang Sidul itu memang nasibnya seperti itu. saya nggak bisa lagi. Harus begitu jalannya Sidul ya. Sampai akhirnya pendekatannya gimana tuh Bang Dul? Sampai akhirnya Pak Hari tuh oke let's go kita jalan lagi deh. Ya memang di saat beliau harus menjadi pimpinan redaksi dari sebuah media, saya juga harus bisa menerimanya kan. Tapi tetap kita berkawan sebetulnya. Bahkan Mas Hari juga memberikan rekomendasi, kita ada beberapa kali berganti tim penulis karena waktu itu saya nggak sanggup menulis lagi. Saya membentuk sebuah tim. Di sini juga ada Bang Nestor segala macam. Itu juga rekomendasi sama dari Mas Hari Cahyono dan beberapa penulis-penulis. Karena Sidul itu sulit kalau dibikin oleh satu orang. Karena tokohnya begitu banyak dan semuanya nyusahin. Tapi jadilah Sidul anak sekolahan yang dikenang sama kita semuanya sampai dengan hari ini. Masih dikenal masyarakat, masih kental juga dengan budaya Betawinya ya. Betul sekali, luar biasa. Ini pasti akan menjadi sebuah perjalanan yang nanti anak-anak Gen Z bisa tahu nih ya Bang ya. Ya. Gimana perjalanannya, bahkan sekarang pun juga kalau dengan anak Betawi langsung ketahuan. Ketinggalan zaman katinge gitu kan biasanya ya. Itu dia. Tapi nih Ovi kita mau jalan-jalan kemana lagi, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Boleh kita ke belakang dulu ya, izin ya Bang ya. Bang Dul, kita mau ke belakang izin dulu, lagi kita ke belakang dulu nih. Mari. Tapi nih istri tercintanya belum kita tanya-tanya dari tadi nih. Iya. Istrinya Bang Dul boleh kita ajak ngobrol nih Bang. Boleh dong. Ya kan nih. Ini kalau boleh cerita-cerita sedikit nih. Ini yang ikut perjalanan Bu Dewi ini boleh berdiri dulu dong Bu. Biar tahu nih teman-teman semua yang ada di sini. Ibu boleh berdiri izin. Nah ini dia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk istri tercinta dari Pak Wagub nih. Ibu, tadi tuh aku sempat melihat. Ibu tuh sempat bercerita kalau pada saat Bang Dul mau ngajak Kang Purwa ada yang dijual. Ceritain dong apa sih sebenarnya yang dijual. Katanya yang bentuknya cincin-cincin itu tuh dijual katanya. Boleh jujur nggak? Iya pada saat itu Mas Rano memang lagi nggak ada uang lah. Jadi otomatis begitu ceritanya diterima di RCTI, oh gimana nih kita nggak punya modal buat bikin. Akhirnya cincin semua dijual, mobil, pokoknya semuanya dijual ya hanya untuk modal itu. Alhamdulillah bisa kembali. Bisa kembali, luar biasa loh. Ibu ini luar biasa menemaninya suka duka ya. Suka dan duka hadir di sini, bahkan kalau ngomongin tentang Pak Hari pun juga ikut merasakan perjalanan suami tercinta dengan sahabat beliau yaitu Pak Hari ya Bu ya. Baik. Apa yang ingin disampaikan gak Bu ke Pak Hari? Terima kasih sekali lagi Mas Hari mau diajak umroh ya. Mau diajak umroh, Masya Allah. Pernah umroh, pernah ikut umroh juga. Umroh bareng ya waktu itu. Mudah-mudahan Mas Hari sehat umroh lagi Mas. Iya. Masya Allah, jadi memang benar-benar ada di dalam hati ya Bang Dul ya. Gila lu, emang gua ATM. ATM berjalan. Iya, serius. Dua anak saya yang nebus. Masya Allah luar biasa berkah selalu ini pokoknya. Ini memang ibaratnya kalau bersahabat seperti itu ya Vi ya. Jadi memang ada kedekatannya luar biasa walaupun tidak sedarah tapi memang rasanya sudah seperti sedarah ya Bang ya. Masya Allah luar biasa. Ovi, ini yang waktu itu sempat tanjidornya kamu rasakan. Pomot lagi ngobrol sama Kang Purwa. Pomot lagi ngobrol. Jadi waktu itu tuh sempat ada teater Apnon nih. Ya. Poatun. Saya jadi ceritanya kelilit Tanjidor juga nih, Poatun. Tanjidornya mana sama lagi, diambil dari sono juga lagi. Ini penasaran waktu itu tuh proses kreatifnya tuh apakah memang Poatun yang oke, let's go kita masukin ini Tanjidor ke badan gua deh atau gimana sebenarnya? Pertanyaannya itu kejepit beneran gak sih sebenarnya? Beneran sih sebetulnya enggak, karena itu bisa dibesarin. Tanjidor cari yang bisa besar, cuman memang itu cerita ada, tapi yang banyak improvisasi itu Babe. Kayak dia ngelewatin kepala saya itu loncat tuh nggak ada skenario. Sebetulnya saya kejedot beneran tuh, saya nangis beneran. Tapi kalau di-cut kan rugi saya 2 kali. Bener juga Oh iya bener. Tapi itu ikonik banget loh, Poatun luar biasa sekali dan memang Pok kita doakan selalu sehat. Pokoknya yang pasti
keluarga Sidul, Bang Hari ini menjadi sebuah keluarga yang makin solid. Dan kita semua di sini anak-anak muda, teman-temanku yang Gen Z di atas, hai semuanya. Yang di sini pun juga terima kasih banyak sudah bersama dengan perjalanan kita di sini untuk bisa bersama-sama dalam sebuah sejarah launching. Ini adalah memoir dari Selamat Tinggal Duka sampai Sidul Anak Sekolahan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Sebelum kita menutup acara malam hari ini dengan performance yang spesial, izin untuk berfoto kembali karena sudah lengkap bersama Jainab kali ini. Boleh. Iya, tadi Jainabnya masih on the way ya. Sekarang izin foto lagi boleh bersama Pomot dan juga seluruh pemain Sidul Anak Sekolahan. Oke. Siap. Foto bisa? Bisa ya. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Ini ibaratnya tadi luar biasa Ovi cerita bahwa Tanjidornya Mpo Atun pernah dipakai sama Ovi pada saat lagi teater Apnon kemarin ya. Iya benar itu idenya Pomot emang ada-ada aja deh tuh. Idenya Pomot waktu itu Mpo. Tanjidornya Mpo Atun dipakai sama Ovi waktu itu. Wah luar biasa. Iya itu untuk membuktikan bahwa itu longgar loh sama gua Danar. Jangan gitu ya. Maaf, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Berfoto bersama dengan keluarga besar Sidul Anak Sekolahan. Oke, kita hadirkan 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Kayaknya kalau misalnya Jakarta harus ada juga nih 5 abad kota Jakarta. Gaya bebasnya adalah begini, ini adalah menyongsong 5 abad kota Jakarta. Betul sekali. Oke. Aman? Aman semuanya. Terima kasih banyak keluarga besar Sidul, luar biasa sekali Pak Tona. Nah para direktur BUMD, kami turut mengundang pejabat Pemprov, dari BUMD dulu, oke. Para direktur BUMD kami undang dengan hormat. Pak Arief. Iya. Mohon untuk teman-teman mungkin bisa diberikan jarak dulu untuk bisa berjalan ke depan. Pak Kadis, Pak Arief, oke. Bapak Arief izin untuk mengajak berfoto. Paus boleh di sebelah sini nih Pak. Iya. Ini sekda kita nih luar biasa Paus. Baik. Oke, Pak Arief sudah, Bu Lia sudah. Ada lagi Bang Dul yang mau diundang, staf sus. Pak Beno. Pak Beno. Oh, Pak Beno sudah. Aman ya. Pak Firdaus Prof. Pak Prof, oke nih. Iya. Prof Firdaus, nah hadir. Sudah hadir. Beserta Ibu, oke. Iya. Ada lagi? Iya, izin untuk berfoto bersama. Nah, aman ya teman-teman fotografer, aman? Aman ya. Ibu izin Ibu untuk bergabung juga berfoto bersama. Iya. Istri dari Prof Firdaus, oke. Baik, sudah aman? Aman secara fotografi aman? Oke. Sekarang ke tengah-tengah dulu yang angkat tangan. Official fotografer kita dulu 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Baik. Oke, untuk kamera lainnya silakan. 5 abad dulu, 5 abad kota Jakarta yang akan kita song-song bersama. 2027 ya. Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak. Baik terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu, keluarga besar dari Sidul. Dan dengan berakhirnya sesi foto bersama, berarti berakhir juga perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini Danar. Betul sekali Ovi. Senang sekali ya malam hari ini kita bisa menjadi saksi dari peluncuran buku yang sangat luar biasa. Karya yang sudah bukan hitungan 1-2 tahun tapi juga puluhan tahun. 30-an tahun lebih ya Ovi ya. Dan luar biasa sekali tentunya bagi kami berdua, saya Danar Gumilang. Dan juga saya Astri Ovi, mungkin kita tutup pakai pantun kali ya Bang ya. Oke, kita hadirkan cakepnya ya. Cakep, oke. Siap memadu kasih di negeri Kenya. Cakep. Besi ditempa jari jemari. Artinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain hari. Bapak Ibu sekalian kita sambut ini dia Float.